Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Gimana kabarnya, sehat? Harus semangat. Kita di sini mau menjelaskan dampak bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi narkoba itu yang dipermasalahkan bukan narkoba, jadi penyalahgunaan narkoba. Dampak bahaya penyalahgunaan narkoba serta langkah-langkah efektif penanggulangannya. Terus. Nah, di sini diatur dan di dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. B. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. C. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. D. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. E. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di sini ruang lingkupnya. Ruang lingkup pembahasan adalah mencapai langkah-langkah penanggulangan obat keras tertentu, NABJA, singkatan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, ditinjau dari sudut pandang Polri. Pengenalan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif. Pengertiannya. Apa sih yang namanya narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintesis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi narkoba itu kalau udah dipakai itu sangat berbahaya karena bisa kecanduan. Jadi susah untuk dihilangkan. Penggolongan narkotika itu ada 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama 26 macam, yaitu opium, koka, dan ganja. B. Golongan 2 ada 87 macam, contohnya alfacetimethadol. C. Golongan ketiga 14 macam, yaitu acetyldecycotinium. Jadi narkotika itu berasalnya dari tanaman. Lanjut. 2. Ganja, cimeng, gelek, gras, marihuana, hash. Ganja berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Yang dimanfaatkan adalah daun, biji, bunga, dan tangkai. Nanti ada contohnya, gambarnya. Jadi seperti bukan pohon kangkung ya. 3. Candu. Hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengelolaan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan pengeringan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud merubah menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemandapan. Jadi itu namanya apa? Ganja itu dijemur. Setelah dijemur nanti dibikin rokok.
Efeknya apa dari candu itu? Dari ganja, tingkah laku yang patologis, bisa menimbulkan keracunan yang kronis. Gejala-gejala withdrawal. Lanjut. Putau, ada yang tahu putau nggak? Belum tahu ya. Putau merupakan turunan dari heroin, menimbulkan ketagihan, sakaus, seluruh badan terasa sakit, tulang dan sendi terasa ngilu, mata berair, kepala pusing, dan diare mengakibatkan kematian. Jadi yang makan narkoba itu membahayakan kesehatan, itu sampai meninggal dunia. Yang kelima, morfin adalah alkaloid utama dari opium. Efeknya yang ditimbulkan efek akibat makan narkoba tersebut, yang pertama, otak dan saraf menjadi tidak wajar. Jadi yang tadinya rajin jadi pemalas. Selanjutnya, pengotoran pada darah. Selanjutnya, pernapasan dan denyut jantung tampak cepat, jadi tidak sewajarnya yang kita normal kalau nggak pakai, jadi lebih enak. C. Ketergantungan jasmani dan rohani. Kecanduan dan ketagihan. Lanjut. Di sini ada ekstasi. Ekstasi berasal dari kata elastatis yang berarti terbebaskan, memungkinkan. Yang dimaksud adalah terbebaskan dari situasi yang bisa saja sendiri, hari yang sering tidak menyenangkan, berubah menjadi situasi yang serba riang gembira, bahagia dengan bayangan yang indah-indah sebagainya. Efek pengguna ekstasi ini, kalau yang udah pakai ekstasi, jadi kalau kita normal itu nggak bisa terbayang kalau udah pakai. Jadi yang tadinya kok mukanya Pak Rudi, itu kalau nanti yang pakai narkoba itu kelihatan mukanya bisa jadi 2, ada 3, itu kan ketawa sendiri, jadi bikin senang. Gitu. Lanjut. Yang ke-9 ini sabu-sabu. Berbentuk seperti bumbu masak kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, mudah larut dalam alkohol dan air. Nanti kalau di rumah ngelihat orang tua ngelihat, Bu, ada warna putih-putih kecil, itu padahal tepung, nanti dikirain ini sabu-sabu, bukan ya. Merupakan turunan dari overetamin. Bila masuk segera pengaruhi otak. Penggunaan sabu-sabu dalam waktu panjang mempengaruhi bentuk fisik serta merusak organ tubuh dalam manusia. Keempatnya, menjadi gelisah dan paranoid bila tidak menggunakan. Jadi kalau nggak make, yang tadinya make jadi nggak nyaman, nggak tenang di rumah, rasa dihantui, ketakutan. Lanjut. Apakah Anda tahu bahan kimia apa saja yang digunakan untuk membuat rokok? Itu rokok juga termasuk ada kandungan obat kimia. Yang pertama, kadmium pada baterai.
kedua asam asetat pada cuka, arsenik yang beracun, kelima asam stearat, keenam heksaminia. Nah di situ untuk bahan rokok begitu ngeri amat ya, bahan-bahan yang mengandung bahan kimia. Jadi kalau bisa jangan ngerokok dulu karena mengandung bahan kimia. Lanjut. Lanjut. Bahan-bahan sejenis dengan zat adiktif yang mengandung bahan kimia yang jika terisap dapat menimbulkan ketagihan atau kecanduan untuk selalu mengisapnya, yaitu berbagai macam cat, lem, dan spidol, whiteboard. Itu spidol juga itu jangan suka dicium-cium itu ya, nanti kalau kelamaan bisa ketagihan. Terus yang keduanya kayak ini, apa namanya, lem Aibon, tahu lem Aibon? Nah itu jangan juga suka diisap lem Aibon, itu mengandung zat kimia yang berbahaya, efeknya bisa ketagihan. Ini gejala-gejala sakau, kram perut, diare, berkeringat dingin, menggigil, gemetaran, merintih-rintih, sakit kepala berkepanjangan. Jadi gejalanya kalau udah terjangkit narkoba, udah pernah pakai, itu gejalanya kram perut, tidak tenang nantinya, diare, berkeringat dingin, jadi kayak penyakit kena jantung itu, atau badan kok keringetan, menggigil, jadi badan gemetaran, tidak sewajarnya. Lanjut. Lanjut. Di sini Bapak memberikan tip untuk selalu waspada terhadap narkoba, karena adik-adik ini kan masa depan bangsa yang akan meneruskan generasi penerus ke depan. Jangan sampai kena penyalahgunaan narkoba. Tip yang pertama, jangan pernah untuk mencoba namanya narkoba. Nanti kalau ada teman yang mengajak, jangan pernah sekali-kali untuk mencoba. Karena kalau kita mencoba sekali, itu nanti kita bisa ketagihan. Pertama, karena narkoba itu kalau kita sekali pakai, udah kesananya ketagihan, pengen terus. Tip yang kedua, siapkan mental dan tekad untuk menolak kalau ditawari teman. Kalau ada teman bergaul, ada yang nawarin, ini coba dulu, jangan mau, tolak aja. 3, selektif dalam memilih teman, gitu. Jadi lihat-lihat dulu temannya yang seperti apa. Kalau emang ada yang kelihatan ya jangan, jauhi aja. Keempat, perbanyak informasi dari berbagai sumber tentang bahayanya narkoba. Jadi cari apa sih itu narkoba, nanti tanya ke polisi, ke ibu guru, ke orang tua, apa sih bahayanya narkoba. Kalau narkoba itu bahaya, ya jangan sampai kita melakukannya. Terus yang kelima, berani mengatakan tidak kalau mendapat tawaran narkoba. Pakailah alasan mulai dari yang lucu sampai yang serem. Jadi kalau dipaksa aja, ya kasihlah yang kita bercanda sama temen. Kalau nanti kasih seremnya, oh nanti kalau kita pakai narkoba bisa mati, bisa ketergantungan.
dan alihkan topik pembicaraan ke hal-hal yang lain. Kalau tidak mempan, tinggalkan tempat itu. Jadi nggak usah ditemenin. Kalau emang masih maksa aja, udah dikasih alasan nggak mau, ya tinggalin aja. Keenam, lakukan banyak kegiatan yang positif biar lebih percaya diri. Jadi di rumah cari kegiatan-kegiatan yang positif, berteman. Kata-kata jitu untuk menolak narkoba. Sorry, saya kayaknya tidak butuh yang namanya narkoba, walaupun nanti diajak. Dua, wah saya tidak ada waktu untuk itu. Lanjut. Tanda-tandanya ya, tanda-tanda umum. Ini secara umum penyalahguna narkoba bisa ada tanda-tandanya secara umum. Yang pertama, perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan penampilan dan cara berpakaian. Contohnya penampilan yang tadinya rajin, bersih, udah gitu udah kena narkoba, kumel, nggak mau mandi. Ketiga, perubahan dalam perasaan. Keempat, perubahan dalam perhatian. Itu tadi, rajin jadi malas, masa bodoh, cuek, itu tanda-tanda umum yang udah memakai narkoba. Lanjut. Nih, gejalanya udah kelihatan dari yang tadi itu, tanda-tanda yang sudah memakai narkoba. Nah, ini gejalanya, dari tanda-tanda itu nanti bisa kelihatan gejalanya. Yang pertama, biji mata hitam mengecil. Itu kalau kita berteman ini, kita kan udah sering lihat biji matanya, biasa kita perhatiin. Oh, dengan sekian bulan tingkah lakunya berubah, dan kebiasaannya rajin gak mau, kok jadi masa bodoh. Nah, itu dilihatin matanya itu, yang hitamnya itu mengecil. Itu gejalanya, dari tanda-tanda dari gejala. Pusat saraf mata lama tidak dapat melihat, jadi nanti mendekat kerabunan. Bahayanya narkoba sampai ke saraf, ke mata. Nah, itu menggigil, jadi badan itu keluar keringat atau menggigil. Kepala sering dibentur-benturkan ke dinding. Itu apabila orang tersebut udah kecanduan, kalau tidak memakai, dia kepala itu udah matanya kecil, menggigil, badannya nggak stabil, dia udah salah tingkah, atau membenturin kepalanya. Itu tanda-tandanya. Jalan sempoyongan, sulit untuk berkonsentrasi, jadi dia nggak bisa untuk konsentrasi serius, itu nggak bisa. Lanjut. 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 Faktor-faktor penyebab penyalahguna nafza narkotika zat-zat terlarang. Di situ harus ada kita dari letak geografi Indonesia itu yang terdekat dengan segitiga emas biru, dari segi emas, yaitu perbatasan antara Muang Thai, Laos, Myanmar. Indonesia juga terletak di persimpangan lalu lintas perdagangan dunia, yaitu benua Asia. Jadi narkoba itu mudah masuk di kita karena dilintasi Indonesia itu dilintasi perdagangan. Jadi penyelundupan narkoba itu lebih mudah, makanya perdagangannya lebih cepat. Serta di antara samudra Indonesia, Samudra Pasifik, yang menyebabkan Indonesia sangat strategis dan ideal sindikat internasional.
Jadi gampang masuknya ke Indonesia. Yang pertama, intern. A. Biologis keadaan tubuh yang baik mendorong untuk menggunakannya. B. Kejiwaan sangat mempengaruhi bila ingin menghilangkan perasaan yang tidak baik. Lanjut. Nih, di sini ada hukumannya. Hukumannya sebagai pengguna narkoba sampai dengan perdagangan yang mengkonsumsi pun ada hukumannya. Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019. Di situ ada pasal 1111. Barang siapa tanpa hak melawan hukum, 1. Menerima, memelihara, memiliki, menyimpan. Nah, contohnya apa? Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan. Ada-adanya kan ganja itu kan ada bijinya. Itu kan bisa ditanam, itu bisa hidup. Itu hukumannya. Itu sampai tali sikat 5 tahun. Hukumannya kalau ada yang nanam atau memiliki, menyimpan, itu hukum pidananya 5 tahun. 1 hari aja dikerem di rumah udah puyeng ya, apalagi mau 5 tahun. Makanya hati-hati, jangan sampai. Kedua, pasal 114. Barang siapa tanpa hak melawan hukum, 1. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Contohnya, si A ini sebagai mempunyai milik barang, nanti ini ngasih tahu ke si B, ke si C, nanti ditanya, nanti itu namanya kemarin sini, dari sini itu semuanya kena hukuman nantinya. Itu paling berat 6 tahun penjara. Ya enaknya juga sementara, tapi udah ancamannya begitu keras. Lanjut. Nah ini daunnya. Ada pernah lihat gak daun ganja? Nah ini ciri-cirinya ini. Ini yang masih basah, ini yang udah kering. Ini contohnya daun ganja. Mirip daun apa itu? Daunnya? Daun singkong, mirip nggak? Mirip ya. Ini daun ganja, nanti perhatiin. Oh ini namanya daun ganja. Itu yang udah kering. Ini pemakainya nanti pakai rokok. Ini basah, kering. Lanjut. Nih, biji ganja. Dia keluar biji, keluar bunga. Ini bisa ditanam. Ini bijinya. Lanjut. Tembakau, ganja. Cara membuatnya. Lanjut. Bunga dan buah koka. Termasuk narkotika. Lanjut. Daun koka. Ada yang tahu daun koka? Ada ya. Lanjut. Serbuk kokain. Tuh, kayak tepung bentuknya. Lanjut. Ini candu. Jenis merah, jenis ungu, kembang dia, bentuknya kembang. Lanjut. Lanjut. Nih, bunga dan
dan buah opium. Itu semuanya ternyata narkoba itu berasal dari tanam-tanaman semuanya. Lanjut. 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 No, heroin. Heroin ini maksudnya yang dari daun-daun itu udah diolah, udah melalui fermentasi atau gimana itu bikinnya, dia udah berbentuk serbuk. Lanjut. Ini heroin. Lanjut. Jadi biar tahu nanti teman-teman kalau bergaul apa, kalau ada temennya yang bawa bungkusan itu ya seperti kristal putih, jangan mau, walaupun ini bukan apa-apa, jangan. Nanti kalau sekali mencoba, udah kita sekali aja udah itu ketagihan. Itu harganya juga mahal. Lanjut. Nih, sabu-sabu. Itu kalau ada yang lagunya dangdut itu ya, pagi-pagi apa? Nyambu itu ya. Makan bubur apa itu? Lanjut. Kokain, jenis serbuk, jenis kristal. Lanjut. Lanjut. Nih, daun ganja lagi tuh. Lanjut. Opium. Lanjut. Lanjut. Kayak kopi ya, daunnya kayak kopi, buahnya. Lanjut. Itu termasuk kopi juga canduan. Kopi, makanya orang tua suka kopi, ada yang kopi orang tua. Ini termasuk udah ngopi belum? Kita kalau di rumah kalau nggak ngopi sakit kepala kan ada ya. Apalagi nggak ngerokok ada. Udah ada yang ngerokok belum nih? Belum ya, jangan dulu lah. Itu kalau orang tua ditanya, bah, beli kopi, cina, cina beli kopi ya, ada kopi mau puyeng kan aja, pusing kepala itu candu juga kopi. Lanjut. Ini ekstasi pel. Tuh, ciri-cirinya. Kalau ada yang mau lihat itu bentuknya. Lanjut. 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 Mungkin sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Ya. Ada yang belum jelas?